Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, izinkan saya memberikan sebuah informasi yang kemarin saya beberapa minggu yang lalu saya ada pelatihan di daerah Bogor, yaitu terkait 7 jurus BK hebat. Tapi untuk kali ini saya hanya akan memberikan satu aja karena durasi ya. Saya minta waktunya sekitar 15-20 menit untuk memberikan informasi terkait 7 jurus BK hebat. Nah, materi yang ingin saya jelaskan di pertemuan kali ini yaitu jurus pertama, yaitu kenali potensi diri. Nah, sebelum kita masuk ke potensi materi mengenali potensi diri, kita ice breaking dulu Bapak Ibu biar lebih enak gitu tuh, biar lebih enjoy, relax gitu ya. Oke, nama ice breakingnya yaitu tepuk belum Pak, santai. Tepuk bogemca. Jadi kalau misalkan saya bilang tepuk bogemca, Bapak Ibu guru, prakteknya gini. Bogemca, jingga bogemca, jingga, bogem, jingga, caca, gitu. Coba lagi ya. Lagi. Nah, kalau bogem itu ke depan, berdiri, Bapak Ibu boleh, berdiri. Oke. Ayo bu, beda. Kasih dia praktek bu. Tepuk bogemca, bogem, jingga, bogemca, jingga, bogem, jingga, cak. Tambah kecepatannya lagi. Tepuk bogemca, bogemca, jingga, bogemca, jingga, juga bogem, jingga, cak. Tambah lagi. Tepuk bogemca, jingga, bogemca, jingga, bogem, jingga, cak. Oke, tepuk tangan semuanya. Saya tahu tangan teman-teman semuanya. Oke, Bapak Guru semuanya, Bapak Guru yang hebat. Sebelum masuk materi, saya perlu beberapa orang untuk mengetahui sebenarnya apa sih, kenapa kita perlu mengenali potensi anak diri kita. Sebenarnya alasannya gampang, itu adalah modal awal. Karena setiap orang dan setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Oke, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, kalau di BK ada namanya asesmen. Kalau misalkan Bapak Ibu guru mungkin sebutnya penilaian awal kali ya, observasi. Nah, maka dari itu saya akan mungkin untuk Bapak Guru, Bapak dan Ibu guru yang saya tunjuk boleh maju ke depan untuk simulasi gimana sih kira-kira penilaian awal itu seperti apa, atau asesmen melihatnya kayak gimana. Oke, mungkin Pak Henry, terus Bu Ima, Bu Ida, terus Bu Neneng, Bu Kiki sama Bu Rosi, Pak Eka boleh maju ke depan. Boleh. Maju ke depan dong Pak, bisa ya. Maju. Iya. Pak Iwan, bogem kali bogem. Tidak lu, tenang aja. Jadi, terima kasih Bapak Ibu, silakan melebar, memanjang, geser Bu. Geser ini Bu. Nah, oke. Instruksinya Bapak dan Ibu guru yang di depan,
Saya akan membacakan beberapa pernyataan dan Bapak Ibu guru, kalau misalkan sesuai dengan pernyataan dengan keadaan diri sendiri, boleh maju satu langkah. Oke, misalkan contohnya, saya suka makan seblak. Maju, nah gitu. Sampai. Oke, kita mulai ya langsung ya. Oke. Nah, kita mulai. Saya suka menulis jurnal harian, membaca novel, dan mendongeng untuk anak-anak. Gak apa-apa, maju aja. Satu, oke. Dan belum, masih ada beberapa pernyataan lagi. Lanjut. Saya senang bermain catur, menyelesaikan soal matematika, memecahkan masalah secara logis di tempat kerja. Kalau belum yang ada maju, nggak usah balik lagi. Maju aja, bahas aja. Oke, baik. Nah, ternyata orang matematika aja nggak suka soal matematika. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Saya senang menggambar dan mencari jalan baru, mengenali jalan baru tanpa memakai GPS atau Google Maps. Oke. Bu Ida masih di belakang ya, tenang Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau itu berarti nggak bisa pakai map tuh bisa. Lanjut. Saya senang berolahraga, menari, memasak, dan melakukan pekerjaan secara manual. Oke. Lanjut. Saya suka nonton drakor atau film yang bisa larut dalam ceritanya. Saya suka nonton drakor atau film. Atau film apa aja? Lanjut. Saya suka nyanyi ketika lagi di kamar mandi atau lagi sedang tidur. Di luar kamar mandi ya. Ya, lanjut. Teman saya sering bilang kalau nggak ada kamu nggak seru. Lanjut. Saya senang merawat tanaman atau memelihara hewan di rumah. Ya. Oke, terakhir. Melakukan meditasi, menuliskan perasaan dalam buku harian, menerapkan tujuan pribadi, atau merenungkan keputusan yang penting. Oke. Lihat sekelilingnya Bapak Ibu, lihat ada udah lihat posisinya. Oke, silahkan duduk lagi. Tepuk tangan dulu. Udah Padam? Udah? Oh, belum? Oke, belum. Jadi dari hasil posisi yang terakhir, berdasarkan tadi saya membacakan 8 karakteristik kecerdasan manusia yang berdasarkan teori Howard Gardner, itu ada 8. Dari pernyataan yang saya sebutkan tadi itu sedikit menggambarkan 8 jenis kecerdasan, dan di posisinya tersebut, di posisi Bapak Ibu yang tadi bermain itu kira-kira sama enggak? Langkah majunya sama enggak? Beda. Ada yang suka nonton film, ada yang nggak suka soal matematika. Nah, itu berarti menandakan kalau misalkan manusia itu unik, Bapak Ibu. Maka begitupun juga anak-anak kita juga kan sama aja ya manusia gitu, sama kayak kita. Berarti dia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, maka dari itu oke, ada 8 jenis kecerdasan yang berdasarkan teori Howard Gardner itu ada 8 jenis kecerdasan. Ada yang tahu Bapak Ibu kecerdasan